Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan. Perkenalkan, aku Adi Setiawan. Di sini aku merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi veteriner dengan mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner jurusan pengampu Dokter Hewan I Gusti Ngurah Sudisma MSI. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita bahas video materi tersebut. Ya, sebelum melakukan anestesi, kita harus melakukan yang dinamakan dengan premedikasi. Jadi, apa itu premedikasi? Jadi, premedikasi itu merupakan pemberian obat yang dilakukan 1 hingga 2 jam sebelum induksi anestesi yang bertujuan untuk melancarkan induksi. Pemberian premedikasi harus dipertimbangkan setelah faktor-faktor yang berhubungan untuk diberikan premedikasi dapat diidentifikasi. Seperti tabel di sebelah kiri merupakan beberapa daftar obat-obat yang sering digunakan untuk premedikasi seperti benzodiazepam, kemudian tranquilizer, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya yaitu tujuan dari premedikasi. Jadi ada beberapa tujuan dilaksanakannya premedikasi ini. Yang pertama, menghilangkan kecemasan dan ketakutan. Yang kedua, mengurangi sekresi. Ketiga, memperkuat efek hipnotik dan agen anestesi umum. Yang keempat, mengurangi mual dan muntah pasca operasi. Yang kelima, menimbulkan amnesia pada beberapa keadaan, terutama pada pasien anak-anak. Yang enam, mengurangi volume dan meningkatkan keasaman isi lambung. Yang ketujuh, menghindari terjadinya vagal reflex. Yang kedelapan, membatasi respon simpatoadrenal, induksi anestesi, dan tindakan laringoskopi. Intubasi dapat mengakibatkan rangsangan aktivitas simpatoadrenal. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke anestesi. Pada anestesi ini saya memilih anestesi regional. Jadi, anestesi regional ialah analgesik lokal untuk menghambat hantaran saraf sensorik sehingga impuls nyeri dari suatu bagian tubuh diblokir untuk sementara. Anestesi jenis ini biasanya dimanfaatkan untuk kasus bedah pasien yang perlu dalam keadaan sadar untuk meminimalisir efek samping operasi yang lebih besar bila pasien tak sadar. Selanjutnya. Ya, yang pertama itu anestesi epidural. Jadi indikasi dari anestesi epidural ini dianjurkan sebagai alternatif anestesi umum untuk prosedur bedah bagian kaudal ke diafragma pada hewan yang dianggap beresiko tinggi untuk anestesi umum. Kontraindikasi untuk injeksi epidural ini ialah koagulopati dan sepsis. Selanjutnya. Ya, anestesi epidural. Untuk anjing kucing, untuk teknik injeksi epidural pada kucing dan anjing hampir selalu dilakukan di antara ruang lumbosakral. Pada anjing yang lebih besar, kadang-kadang dapat dilakukan di antara ruang sakrokoksigeal, di mana anestesi jenis ini biasanya digunakan saat operasi atropedi di bagian belakang tungkai atas sesar. Seperti gambar yang sebelah kanan, ini merupakan penempatan jarum yang benar untuk injeksi pada anestesi epidural. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk pemilihan ukuran jarum itu bervariasi tergantung ukuran hewan. Seperti ukuran 2,5 cm, 22 judge dianjurkan untuk kucing dan anjing kecil, kemudian ukuran 3,8 cm dan 20 judge untuk anjing berukuran menengah, dan ukuran 7,5 cm, 18 judge untuk anjing besar.
Untuk metode terbaik untuk memastikan bahwa jarum telah masuk ke ruang epidural adalah dengan menggunakan loss of resistance. Kemudian adapun jenis obat yang sering digunakan seperti opioid, morfin, petidin, metadon, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa baca di sebelah kanan. Baik, next. Ya, selanjutnya itu komplikasi dan efek samping. Kegagalan teknis ini tidak selalu mungkin untuk menemukan ruang lumbosakral dan atau memasukkan jarum ke dalam ruang epidural pada hewan gemuk. Cacat besar dura diakibatkan oleh masuknya jarum ke tulang belakang yang dapat menyebabkan sakit kepala pada manusia. Komplikasi neurologis yang mungkin terjadi setelah induksi anestesi epidural termasuk sindrom Horner. Selain itu seperti retensi urin dan pruritus. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya yang kedua itu anestesi untuk laparotomi. Teknik-teknik operasi anestesi ini biasanya digunakan untuk prosedur seperti pembedahan pada saluran pencernaan, seperti abomasopexy, omentopeksi, aromenotomi, volvulus, dan sebagainya. Bedah sesar, variektomi, dan hati dan ginjal biopsi. Ya, seperti gambar di kanan ini merupakan gambar blok saraf proksimal paravertebral, di mana tempatan jarum untuk pulau saraf proksimal paravertebral pada sapi. Tampilan kiri lateral dan tengkorak di persimpangan thoracolumbalis untuk L1 vertebra lumbar pertama, L5 vertebra kayu kelima, R13 tulang rusuk terakhir, T13 lalu vertebra toraks. Ya, selanjutnya. Seperti dua gambar ini, sebelah kiri merupakan blok saraf distal paravertebral, di mana penempatan jarum untuk blok saraf distal paravertebral pada sapi. Tampilan kiri lateral dan melihat tengkorak di persimpangan thoracolumbalis. Untuk L1, pertama lumbal vertebra, vertebra L2, lumbal kedua, L4 vertebra lumbalis keempat, R13 tulang rusuk terakhir, T13 vertebra toraks. Untuk gambar yang sebelah kanan merupakan blok L terbalik, di mana blok L terbalik untuk anestesi paralumbar menunjukkan situs infus beberapa, tulang rusuk terakhir, vertebra lumbalis, dan coxae umbi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu blok Peterson Edge, di mana teknik ini membutuhkan jarum melengkung untuk bypass prosesus choroidoid dari mandibula. Jarum suntik dimasukkan ke dalam sudut yang dibentuk oleh prosesus zigomatik dan supraorbital yang tepat di bawah dan sedikit ke posterior lateral kontus mata. Dilakukan pada kasus cedera traumatis dan lesi neoplastik dari mata dan struktur yang terkait. Ya, untuk gambar terakhir, untuk gambar kiri ini merupakan gambar tengkorak yang menunjukkan ujung jarum dekat dengan foramen orbita rotundum. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan gambar penyisipan jarum dengan cekung kurva menghadap posterior. Ya, mungkin sekian dari video tentang video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dari video ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak semuanya.